Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Rezaki, BP 200395 dari kelas SI5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep bisnis teknologi mengenai perkembangan suatu perusahaan pada saat sebelum pandemi, saat pandemi berlangsung, dan setelah pandemi dengan dosen pengampu Bapak Agi Pramana Gusman, Eskom Mkom. Pada tugas ini saya mengangkat topik yaitu sebuah perusahaan otobus, naikilah perusahaan Minang atau yang sering dikenal dengan NPM. Saya mengangkat 3 permasalahan. Yang pertama yaitu profil dari NPM itu sendiri, yang kedua yaitu perkembangan NPM pada saat pandemi, dan yang ketiga yaitu perkembangan NPM saat setelah pandemi. Kita masuk kepada poin pertama yaitu profil dari NPM itu sendiri, dan di sini dapat kita lihat gambar dari otobus NPM. Lahirnya otobus. Bus dengan akronim Naikilah Perusahaan Minang ini lahir di Padang Panjang pada tahun 1937. NPM didirikan atas inisiatif seorang Bahaudin Sultan Barbangso Nan Kuniang. Saat ini, perusahaan tersebut dikelola oleh Angga Firkansa Khairul, merupakan generasi ketiga dari keluarga Bahaudin. PO Bus ini memiliki rute terpanjang yaitu Bukit Tinggi Bandung dan rute terpendek yaitu Bukit Tinggi Padang dengan 3 kelas, yang pertama ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Pada masa awal pendirian, NPM hanya melayani trayek dalam Provinsi Sumatera Barat, dan pada tahun 1980, perusahaan jasa angkutan ini mulai melintasi Pulau Jawa. Meskipun berjaya di lintas Sumatera hingga Jawa, PO NPM bukan berarti tidak pernah mengalami penurunan. Penurunan pamor angkutan perjalanan darat antar provinsi seiring dengan hadirnya layanan low cost carrier dari berbagai maskapai penerbangan. Masalah yang dihadapi NPM pun semakin lengkap dengan kemudahan masyarakat mendapatkan mobil pribadi melalui kredit dan maraknya perusahaan travel yang menggunakan mobil-mobil kecil. Poin yang kedua yaitu perkembangan NPM pada saat pandemi. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, perusahaan ditantang untuk terus berinovasi untuk bisa bertahan dan tumbuh di industri transportasi darat. Untuk keluar dari kesulitan tersebut, Angga melakukan pengembangan usaha dengan membuka angkutan pariwisata yang bernama Firkansa Tourbus yang beroperasi di Sumatera Barat dan sekitarnya. Pandemi telah merontokkan angka penjualan tiket bus hingga 40% pada tahun 2020. Pandemi yang saat Maret hingga Mei 2020 juga menimbulkan adanya peraturan seputar pembatasan aktivitas publik yang masih berubah-ubah. Jumlah penumpang bus pun menurun drastis. Bus yang bisa beroperasi sejak pandemi hanya kisaran 5-6 bus dalam per hari. Beda halnya dengan sebelum pandemi yang bisa mengoperasikan 7-8 bus bahkan lebih dalam satu hari. Minimnya bus yang beroperasi berdampak pada penurunan omset perusahaan. Pendapatan bus seperti penyewaan bus pariwisata pada saat lebaran, tahun baru maupun keberangkatan haji juga tidak ada. Para supir pun terpaksa diistirahatkan dan harus menunggu cukup lama mendapat giliran membawa bus. Oleh sebab itu, manajemen pun sempat menyiasati kondisi pelemahan tersebut dengan menggabungkan 50% layanan penumpang dengan kargo pada sejumlah armada bus. Namun, usaha tersebut tidak terlalu berimplikasi positif pada angka penjualan. Hingga manajemen pun memutuskan untuk bekerja sama dengan platform super apps Traveloka. Menurut Angga, kerjasama tersebut memberikan dampak yang sangat positif pada perusahaannya. Saat pandemi tahun 2019 sampai 2021, hanya 7% sampai 7,5% penjualan yang dilakukan melalui jalur online.
Namun, setelah kami bekerja sama dengan Traveloka pada tahun 2020, penjualan online meningkat menjadi 12% sampai 13% pada tahun 2021 sampai Juni 2022. Hasilnya, angka penjualan PO NPM pada kuartal 1 tahun 2022 berhasil meningkat drastis, nyaris menyamai angka penjualan pada tahun 2019 pada pandemi sebelum merebak. Adopsi teknologi memungkinkan NPM untuk mengubah sistem manual menjadi auto issuance yang tentunya meningkatkan efektivitas dalam pelayanan kepada pelanggan. Hingga saat ini, NPM mencatatkan 700 penumpang per hari. Jumlah ini meningkat hingga 1.200 orang per hari saat mudik lebaran, dan pemesanan untuk libur sekolah juga sudah mencapai hingga 900 penumpang dalam satu hari. Bagi NPM, digitalisasi sangat membantu operasional perusahaan, termasuk pemesanan dan transaksi yang terekam secara sistematis dan dapat dipantau melalui banyak saluran di waktu real time. Kita masuk kepada poin ketiga, yaitu perkembangan setelah pandemi. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah pandemi, perusahaan memberikan layanan yang luar biasa kepada penumpang, seperti disediakannya air diffuser untuk menyaring udara agar lebih bersih dan menyediakan hand sanitizer pada pintu masuk bus. Setidaknya, hal tersebut bisa membantu naiknya income perusahaan seperti sebelum pandemi. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. And one more thing, lakukan sesuatu hari ini yang membuat diri kamu di masa depan. See you.